Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga terpeleset di jalur pendakian, wisatawan asal Swiss terjatuh di Rinjani. Korban alami patah kaki. Berkomplot membobol rumah korban banjir, 2 pemuda di Mataram diringkus polisi. Kami mengajak Anda menikmati serunya bermain perang-perangan di kawasan hutan alami Aik Beri, Lombok Tengah. Pria bernama Bambang diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena kedapatan mengedarkan narkotika di wilayah Rembige, Kecamatan Sulaparan. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Adi Sucipto, diduga sedang menunggu pembeli. Dari tangannya, polisi menyita 2 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, sepeda motor, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Pria 29 tahun itu diringkus atas informasi masyarakat sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Dari informasi yang kami terima juga mengindikasikan terduga ini sering melakukan transaksi di wilayah Rembige Barat. Kebetulan setelah kami lakukan penggeledahan, yang bersangkutan ada membawa beberapa paket sabu-sabu siap edar. Tersangka mengaku ditangkap saat hendak mengantarkan pesanan ke konsumen. Ada yang pesan, terus sisanya saya mau pakai. Upahnya yang mau dipakai itu Memang ada 3 sih, itu sih mau satunya saya mau pakai 2 sih, memang mau pakai saya berdua sama putri. Yang satunya sisa mungkin ada yang mau beli ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial RH dan HN asal Kelurahan Selagelas diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena diduga membobol rumah korban banjir di perumahan Riverside di lingkungan Suweta Timur, Kelurahan Mayura. Keduanya ditangkap di sekitar tempat tinggalnya usai menjual barang curiannya di salah seorang warga. Dari tangan keduanya, polisi menyita 1 unit sepeda dan kamera foto digital sebagai barang bukti kejahatannya. Tersangka ditangkap atas laporan warga perumahan yang mengaku rumahnya dibobol maling saat ditinggal mengungsi. Para tersangka memanfaatkan kondisi rumah yang sepi dan minim pengawasan karena sedang dilanda banjir. Jadi ada laporan bahwa ada pencurian yang terjadi di perumahan Riverside, tepatnya perumahan yang telah tertimpa musibah banjir. Jadi pada tanggal 10 ada laporan dari masyarakat bahwa telah kehilangan beberapa barang berharganya yang ada di rumahnya. Kemudian tepat setelah 2 hari kita mendapatkan informasi dan melakukan penyelidikan, kita menangkap 2 orang tersangka dan keduanya merupakan residivis. Tersangka mengaku tergiur mencuri karena mengetahui rumah dalam kondisi sepi. Saudara mengambil pasca bencana alam banjir. Saudara mengambil sepeda dan kamera tersebut. Sudah sehari setelah banjir. Mas. Bersamaan berarti ya? Maksudnya di luar terkirim bawa harus siapa punya sepeda, dia lumpur semua makanya saya bawa jadinya Pak. Sepeda itu di luar rumah berarti ya? Ya di pekarangan, tapi di luar soalnya temboknya dia roboh, terkirim siapa Pak. Atas ulahnya, kedua pelaku dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mempertimbangkan untuk melakukan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Praia di lahan eks kantor Bupati Lama. Hal itu dilakukan karena kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Praia saat ini sulit dikembangkan karena alasan keterbatasan lahan. Di sisi lain, lokasinya yang kurang strategis juga menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dinilai kurang maksimal. Selain butuh akses yang mudah, bangunan rumah sakit juga memerlukan lokasi parkir yang memadai sehingga pelayanan bagi pasien dapat lebih mudah dilakukan. Kantor eks-bupati dinilai tepat karena berada di tengah kota dan memiliki lahan yang cukup luas lebih dari 3 hektare. Perlebar jalan, kita kesulitan karena itu jalan provinsi, jalan itu. Yang depan RSUD. Ya, jalan. Ya kita tidak bisa memperlebar ini, harus konsultasi, koordinasi dengan provinsi. Makanya ada opsi kita membuat sekali-kali rumah sakit yang besar di eks kantor bupati. Rencana pembangunan gedung baru RSUD Praia di eks kantor Bupati Lombok Tengah saat ini menjadi salah satu isu penting yang masih digodok oleh eksekutif dan legislatif di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Itu adalah barisan yang paling kanan. Untuk barisan yang matahari sudah mulai tinggi. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan aparatur sipil negara lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat mendapatkan pelatihan dan pembinaan kedisiplinan secara militer. Pelatihan melibatkan sejumlah personel TNI yang melatih kedisiplinan mulai dari cara baris berbaris, kekompakan, serta olah fisik agar menjadi pribadi yang tangguh dalam bekerja. Tak hanya membentuk karakter yang baik dan profesional agar mampu bekerja sesuai bidang dan profesinya, pelatihan juga bertujuan membangun keharmonisan antar sesama pegawai. Pada pelatihan perdana ini, jumlah peserta mencapai 153 orang terdiri dari pegawai kontrak pemerintah, ASN, pegawai kantor, dan juga guru atau tenaga pendidik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, kemudian menyalurkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan pada hari ini melalui pembinanya yang dari TNI untuk disalurkan kepada anak didiknya di madrasah, untuk menghindari hal-hal seperti kekerasan, bullying, dan lainnya. Retret kepegawaian di lingkup Kemenak Lombok Barat rencananya akan terus dilakukan untuk mewujudkan jiwa abdi negara yang berkarakter baik, mampu bekerja profesional, dan dapat menciptakan iklim yang harmonis dalam melayani masyarakat. Arul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.